Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Hari ini kita akan membahas tentang teorema Pitagoras untuk bagian yang keempat, yaitu triple Pitagoras. Di channel kami Imam Sibawai Easy Way Mathematics. Triple Pitagoras. Triple Pitagoras itu adalah himpunan tiga bilangan asli yang memenuhi hukum teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras seperti yang A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat itu ya. Jadi, himpunan tiga bilangan asli yang memenuhi hukum teorema Pitagoras. Contoh, manakah dari himpunan 8, 15, 17 atau 6, 12, 13 yang merupakan triple Pitagoras? Oke ya. Langkah pertama, pisahkan sisi terpanjang dan dua sisi sisanya. Masukkan ke rumus Pitagoras lalu bandingkan. Kalau sama berarti maka dia adalah triple Pitagoras. Ya. Ingat, teorema Pitagoras itu rumusnya adalah A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. C-nya nanti sebagai sisi terpanjang ya. A sama B sisi sisanya ya. Oke, kita pertama 8, 15, 17 ya. Sisi terpanjangnya adalah 17. Dua sisi sisanya adalah 8 dan 15 ya. Sekarang kita bandingkan ya. 8 kuadrat plus 15 kuadrat kita bandingkan dengan 17 kuadrat. 8 kuadrat itu 64, 15 kuadrat itu berapa? 225, 17 kuadrat 289 seperti ini. Nah, sekarang kita coba jumlah 64 tambah 225 berapa? 289. Oh, yang kiri 289, yang kanan juga 289 ya. Atau jumlah kuadrat dari yang sisi sisanya adalah 289, kuadrat dari sisi terpanjang juga 289. Berarti artinya apa? Sama. Nah, kalau sama apa? Ya, berarti 8, 15 dan 17 itu adalah triple Pitagoras. Mana jelas ya? Oke, sekarang sisi sisanya satunya ya. 6, 12, 13. Apakah dia triple Pitagoras? Kita cek. Sisi terpanjangnya yang mana? Oh, 13. Dua sisi sisanya 6 dan 12 ya. Sekarang kita bandingkan 6 kuadrat ditambah 12 kuadrat dengan 13 kuadrat. 6 kuadrat itu 36, betul. 12 kuadrat 144. 13 kuadrat oke 169 seperti ini ya. 36 tambah 144 adalah 180. Nah, yang kiri 180, yang kanan 169. Berarti sama apa tidak? Tidak sama. Kalau tidak sama gimana? Oh, berarti jumlah kuadrat dari sisi terpanjang ternyata tidak sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi sisanya ya. Berarti kalau gitu 6, 12 dan 13 itu bukan triple Pitagoras. Nah, dengan cara yang sama ini maka ada beberapa triple Pitagoras ya. Padahal ada tak berhingga ya, ada tak terhingga himpunan bilangan triple Pitagoras ya. Ini contohnya ya. 3, 4, 5 itu triple. 5, 12, 13 juga triple Pitagoras. 8, 15, 17 juga. 7, 24, 25 juga. 20, 21, 29, 12, 35, 37, 9, 40, 41 dan seterusnya ya. Nah, nanti ada cirinya. Nanti kalau misalkan angka terkecilnya ganjil nanti gimana? Ada ciri-cirinya nanti ya. Ciri-cirinya. Cuma ada tak berhingga ya. Jadi ini kami berikan beberapa saja. Dan ternyata ya, triple Pitagoras dari bilangan dasar ini, kelipatan dari bilangan ini juga triple Pitagoras. Nah, maksudnya gimana? Misalkan kita buat tabel seperti ini ya, untuk memudahkan. Nah, sekarang ini sebagai bilangan dasar ya. Coba kita kalikan 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. 3, 4, 5 kita kalikan 2 jadi nanti 3 kalikan 2 6, 4 kali 2 8, 5 kali 2 10. Ini juga triple Pitagoras. Ya. Oh, ini belum ya. Ini belum dikalikan ya. Jadi ini harusnya 6, 8, 9, 6, 8, 10 dan seterusnya ya. Ini. Jadi ini harusnya geser di sini ya. 6, 8, 10, 9, 12, 3. Ini di sini terus ini nanti 15, 16 dan 15, 20 dan 25 ya. Jadi ini geser ya. Ini nanti geser. Nah, begitu juga dengan 5, 12, 13 kalikan 2 nanti jadi 10, 24, 26. Dikalikan 3 jadi 15, 36, 39.
dan seterusnya. Ini adalah semua triple Pythagoras ya. Begitu juga yang bawah kalau dikalikan 2 dan seterusnya. Nah, jadi ada tak beringga triple Pythagoras. Jadi ini adalah salah satu contohnya ya. Jadi biasanya yang sering dihafal itu 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25, 20, 21, 29, 12, 35, 37, 9, 40, 41 ya. Itu ya. Ada banyak ya, tapi biasanya kalau di SMP yang dikeluarkan tidak terlalu banyak. Jadi berkisar ini itu adalah contoh triple Pythagoras. Terus bagaimana kalau misalkan diterapkan di soal? Nah, ingat ya, angka terbesar dari triple Pythagoras adalah sebagai sisi miring ya. Angka terbesar pada triple Pythagoras adalah sebagai sisi miring atau sisi terpanjangnya ya. Contoh yang pertama, ada segitiga siku-siku seperti ini. Panjangnya adalah 7, 24 dan X ya. Sisi miringnya adalah X. Sisi siku-sikunya adalah 7 dan 24. Jadi sisi segitiganya adalah 7, 24, X. Ya, 7, 24, X. X ini adalah sisi terpanjangnya. Dan ada triple Pythagoras yaitu 7, 24, 25. Otomatis nilai X sama dengan 25. Ya. Oh, berarti kalau gitu X sama dengan 25. Gimana? Mudah ya? Jadi tidak usah kita ngitung lagi. Oke, contoh yang kedua. Misalkan gini. Ada segitiga siku-siku panjangnya adalah Y 30 dan 24 ya. Kita cek sisi miringnya adalah depannya siku-siku 30. Oke, berarti sisi siku-sikunya adalah Y dan 24 ya. Oke, berarti kalau gitu sisi segitiganya adalah Y 24 dan 30. Yang sisi miring kita taruh di paling akhir ya. Y 24 30. Nah, terus kalau misalkan angkanya besar ya dan dia punya KPK ya dan dia punya KPK, maka kita cari KPK. KPK dari 24 dan 30 kan 6 ya. Nah, berarti pasti ini Pythagoras yang kelipatan 6 ya. Contohnya gini. Jadi misalkan 24. 24 itu 4 kali 6. 30 berapa kali 6? Oh, 5 kali 6. Nah, kita lihat yang selain angka 6. Ada 4 dan 5 ya. Oh, pasti Y ini juga perkalian dengan 6 ya. Titik-titik kali 6. Nah, kita lihat bilangan dasar ini titik-titik 4 dan 5. Ya, berarti kita cari triple Pythagoras yang ada 4 dan 5. 5-nya sisi miring. Oh, ada ternyata ada triple 3, 4, 5. Oh, karena ini sudah 5, ini 4, maka nilai Y pasti perkalian dari 3 kali 6 ya. Sama dengan 18. Oh, berarti pasti nanti Y sama dengan 18. Ya, dari perkalian ini ya, karena punya KPK dari angka-angka sisanya ya. Oke, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga adalah seperti ini. Diberikan segitiga siku-siku, panjang sisinya adalah Z 20 dan 21 ya. Terus sisi miringnya yang mana? 21. Sisi siku-sikunya berarti sisanya ya Z dan 20 ya. Berarti kalau kita tulis mulai dari kecil sampai besar, maka sisi segitiganya adalah 20 Z 21 gini ya. Nah, terus kita coba cari triple yang mengandung 20 dan 21. Ternyata ada, yaitu 20, 21 dan 29. Nah, kita coba cek. Oh, ternyata yang ini sisi terpanjangnya 21, ini 29. Oh, berarti kan tidak cocok kan ya? Berarti tidak cocok karena sisi terpanjangnya 29, ini 21 sebagai sisi terpanjang di sini. Berarti tidak cocok. Karena tidak cocok, maka kita tidak boleh menggunakan triple Pythagoras yang ini. Ya. Nah, berarti caranya untuk mencari Z gimana? Dengan cara biasa ya. Jadi Z cari dengan cara biasa. Cara biasa yang mana? Yang A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat ya. Atau Z kuadrat ditambah 20 kuadrat sama dengan 21 kuadrat. Nanti Z-nya ketemu. Mana? Jelas ya? Oke. Oke ya, itu dari kami. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tanda loncengnya ya di channel kami Imam Sibawai agar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.